wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Kuuking di channel An Kausar. Halo teman-teman semua, para Radeners. Nah, hari ini rencananya kita mau bikin empek-empek dos. Nah, ini makanan khas dari Palembang atau Sumatera Selatan. Biasanya kalau pempek itu kan pakai ikan ya. Cuman karena yang di rumah ada yang alergi sama ikan tenggiri katanya. Bukan ikan tenggiri, ikan laut. Takutnya kan nanti kalau tenggiri itu dari laut ya kalau nggak salah. Nah, takutnya nanti kalau pakai ikan tenggiri di campuran bahannya, jadi alergi, nanti gatal-gatal, nah repot, garuk-garuk dulu ya. Makanya sekarang kita bikinnya empek-empek dos. Nah, pempek dos itu nggak pakai ikan, jadi cuman tepung doang. Nah, makanya itu tepung sebenarnya. Nih, tepung terigu nih bahan ini. Ini ada tepung terigu sekitar 250 gram ya. Ini nanti kita pakai buat bikin biangnya, bukan biang kerok. Nah, kalau ini tepung sagu. Nah, ini tepung sagunya itu sekitar 650 gram. Terus nih telur ada 3 butir. Nanti yang satu dipakai buat biangnya, yang 2 ini buat isiannya. Nah, terus ada ini nih, bumbu penyedap. Nah, ini ada garam 1,5 sendok makan, terus kaldu jamur 1 sendok makan, sama gula 1 sendok makan. Nanti ini semua dimasukin buat biangnya, kayak gitu ya. Nah, terus ini kita ada bawang putih. Bawang putihnya itu 5 siung. Nah, 5 siung nanti kita haluskan, kita campurin ke adonan biangnya. Terus ini ada minyak sayur. Minyak sayurnya itu 1 centong sendok sayur. Saya nggak ngitung tuh berapa mili. Pokoknya 1 centong sendok sayur lah. Terus ini ada air 900 mili. Oh, 900 mili buat bikin biangnya. Nanti ini semua yang tadi saya tunjuk ya, sama telur satu ini kita satuin buat bikin biangnya. Jadi air, terigu, bumbu-bumbu ini, minyak sama bawang putih kita satuin semua. Nah, tapi ini kita halusin dulu ya pertama-tama. Oke, kita mulai aja pembuatannya. Nah, pertama-tama kita ulek dulu. Pakai ulekan yang biasa ini. Ini mudah kan bikin pempek, bumbunya cuma bawang putih doang. Nah, ini kita haluskan ya. Kita ulek sampai halus. Ini satu-satu aja dulu. Ini bumbu paling sederhana yang pernah saya masak sejauh ini untuk bikin pempek. Kalau yang lain kan macam-macam tuh, ada bawang putih, ada bawang merah, ada merica, ada minyak-minyakan, ada apa lagi tuh? Cabe, yang gitu. Ini enggak, cuman bawang putih doang. Nah, kayak gini ya, oke? Nah, sekarang kita siapkan wajan ya. Ini kita masukkan terigunya. Terigu yang 250 gram ini. Ini sekarang kita proses pembuatan biang empek-empeknya ya. Ingat, biang empek-empek, bukan biang kerok. Oke? Nah, terus kita masukkan yang tadi. Garam, kaldu jamur, sama gulanya. Nih, ya. Semuanya kita masukkan. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi ya. Nah, jangan lupa ya, si coetnya itu kita airin supaya nggak mubazir. Terus kita banjurin dah ke sini. Jadinya nggak sampai 100 ml sih ya. Enggak, ini pakai air yang 900 ml itu ya. Nah, terus ini kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Tambahin airnya sedikit-sedikit. Jangan sekaligus. Kalau nambahin airnya sekaligus, nanti biasanya suka masih ada grinyel-grinyel. Apa tuh grinyel-grinyel? Kayak terigunya itu tidak tercampur merata sama si airnya. Nah nih, kayak ini nih, kelihatan gak nih? Ada yang masih kayak ngebentuk gumpalan-gumpalan gitu. Nah, kan harus dihancurin nih. Kayak tadi salah lagi nih. Atau tadi saya masukin sedikit-sedikit kayak gitu ya. Baru ditambahin semua airnya. Nah, setelah kira-kira semuanya tercampur merata tuh, si adonan sama airnya, kita tambahin minyaknya. Minyak gorengnya tadi, yang sebanyak 1 centong sayur ya. Setelah kita masukkan, nah kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, kerak lagi. Setelah tercampur merata, jangan lupa dinyalakan apinya, kompornya. Setelah dinyalakan kompornya dengan api yang sedang saja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, nanti kelamaan. Jangan sedang sih, ya sisik bannya sedang menuju kecil, nah gitu. Nanti panaskan, sambil terus diaduk-aduk supaya nggak gosong, sampai berbentuk seperti yang ada di layar ini. Nah, ini udah
biarkan mendingin. Nah, setelah mendingin akan seperti ini nih. Nah, sekarang kita masukkan telur 1 butir yang tadi sudah kita siapkan itu ya. Kita masukkan 1 butir telur ini. Terus kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk si telurnya dengan si adonan ini sampai merata dengan si adonan dia. Pokoknya sampai merata. Ingat ya, sebelum ditambahkan telur, pastikan bahwa si adonan itu sudah dingin. Baru tambah telur. Ini saya pindah dulu lah. Ya, tadi dikatel, di kompor terlalu berisik. Nah, sekarang kita masukin tepung sagunya sedikit demi sedikit. Kayak begini ya. Jangan sekaligus, nanti susah ngaduknya. Jadi sedikit demi sedikit. Biar nggak kabulatak juga. Biar nggak belepotan kemana-mana juga. Kayak gini ya. Terus diaduk, terus sampai semuanya tercampur merata. Diuleni lah, bukan diaduk ya. Bahasa mantapnya mah diuleni sampai semuanya mati. Nah, ini saya pakai tangan ya. Ini ada kesalahan teknis nih. Seharusnya pas mau ngulenin saya kepuk tangan dulu pakai tepung sagunya supaya nggak lengket. Nah, setelah diuleni, nanti hasilnya akan seperti yang di layar itu ya. Tuh, ini kita uleni dulu ya, terus sampai semuanya tercampur merata. Tuh, hasilnya akan seperti itu. Aduh, ini makin lama makin ke atas nih. Nah, ini hasil akhirnya ya. Tuh, setelah diuleni sampai merata. Memang agak lengket. Cuman nanti pas mau pakainya kita tepuk tangan dulu pakai tepuk dulu pakai tepung sagu. Nah, kayak tadi ya. Saya pakai tepung sagunya supaya nggak lengket di adonannya di tangan. Nah, sekarang kita mau bikin empek-empek kapal selam dulu. Nah, gini kita bentuk dulu ya. Kita lonjongin dulu, terus kita bolongin tangannya. Kita buat kayak lubang di tengah-tengahnya. Nah, setelah seperti ini, ada celah di tengahnya. Kita masukkan telur. Telur yang 2 butir sisa tadi kita kocok lepas, tambahin garam secukupnya. Terus kita masukin ini ke sini. Bisa 2 sendok atau 3 sendok, tergantung ukuran besar yang teman-teman Radingers buat. Nah, setelah ini ditutup deh. Setelah ditutup, langsung ya masukkan ke dalam panci yang sudah ada air panasnya. Saya lupa bilang tadi, panci yang berisi air panas harus segera disiapkan ya. Jadi ketika teman-teman bentuk, setelah dibentuk, langsung dimasukkan ke panci. Soalnya kalau nggak langsung dimasukkan, didiemin dulu gitu ya. Nanti si telurnya itu suka ngerembes kalau yang pempek kapal selam. Kalau yang bukan pempek kapal selam sih kayak lenjer yang lagi saya bikin ini nggak masalah. Soalnya kan dia nggak ada isian, bisa disimpan dulu, baru dimasukinnya belakangan. Tapi kalau yang kapal selam itu, begitu diisi pakai telur, terus ditutup, langsung digodogin. Direbus lah, bukan digodogin. Biar langsung matang, jadi langsung menutup gitu ya. Si telurnya jadi nggak bocor. Nih, saya tunjukin nih. Tuh, habis diisi, langsung kita masukin ke dalam. Tuh, langsung gitu ya. Nah, setelah dimasukin ini, bagaimana kita tahu kalau sudah matang? Nah, kalau sudah matang, dia akan mengapung seperti ini. Tuh, ada kebocoran ternyata ya. Telurnya kabur-kaburan tuh. Nah, kelihatan kan ada telur kabur? Itu saya nutupnya kurang rapat. Tapi tidak apa-apa. Paling juga jadinya pempek kapal selam kumpul. Pempek kapal selam nanti ya. Nah, setelah ngapung kayak gini ya kita angkat. Kalau belum matang ngapung, itu kan masih kelelep tuh. Nah, itu jangan dulu kita angkat. Itu berarti belum matang. Tapi pas pengapung jangan langsung diangkat ya. Diemin dulu sekitar 5 menitan lah. 5 atau ya 5 menitan lah. Supaya benar-benar matang sampai ke dalam. Nah, sekarang kita rebus si pempek lenjernya ya. Nih, tuh. Direbus sampai mengapung. Nah, nanti setelah mengapung dia akan seperti ini. Mengapung semua. Nah, setelah mengapung kita tiriskan ya. Tiriskan terserah teman-teman itu seperti apa di wadah yang mangkok bolong-bolong kayak gini yang saya punya nih. Nah, tiriskan aja. Kayak gitu, terus disisihkan sambil kita merebus pempek yang lainnya ya. Oke. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini. Dari adonan yang sudah saya buat tadi, ini jadi pempek lenjernya sekitar berapa nih? Ada 14 buah. Terus kalau pempek kapal selam itu sekitar 12 apa 13 saya lupa juga ya.
apa menyusunnya kurang rapi. Ya pakainya kalau nggak 12, 13, saya nggak lupa juga sih. Itulah kira-kira ya. Nah ini bisa langsung disimpan di kulkas ya. Ini cukup awet kok, saya nyimpan ini sekitar semingguan. Seminggu saya simpan, tapi nggak di freezer sih nyimpannya. Mungkin kalau di freezer bisa lebih lama lagi. Ini saya simpannya di chiller. Nah sekarang kita siap-siap mau menggoreng empek-empeknya. Oh tadi kan baru jadi empek-empeknya baru setengah matang tuh, bisa dianggap setengah matang lah. Oh sekarang kita mau makan empek-empeknya yang sudah digoreng. Makanya kita siapin dulu ya katel sama minyak secukupnya buat menggoreng empek-empek. Nah kalau sudah panas minyaknya, kalau sudah panas nanti baru kita masukin. Nah kalau sudah panas tuh minyaknya nanti akan kelihatan encer, nggak kental lagi. Jadi pas sudah kita aduk tadi kan, kalau dia udah kelihatan pas diaduk agak encer berarti dia sudah panas. Nah kita masukin ya lenjer dulu kayak gini nih. Nah saya gorengnya 3 lenjer sama 3 apa tuh namanya tadi, kapal selam. Sekarang saya goreng lenjer dulu ya, soalnya nggak muat kalau semuanya. Ini kapalnya kecil soalnya di rumah ya, jadi nggak gede. Jangan lupa ya, ketika sudah mulai kecoklatan langsung balik. Jangan terlalu sering dibalik, jadi ketika dimasukin diemin dulu sampai agak ini kan cepet-cepet dikit setelah baru dibalik ya. Kalau enggak nanti takutnya nggak matang. Oke. Nah sekarang tuh sudah mulai coklat semua kan, tapi nggak coklat gelap, sudah mulai agak kecoklatan, salah gitu ya, yang benar. Nah setelah agak kecoklatan seperti ini kita tiriskan ya, kita tiriskan terus kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita siap-siap mau menggoreng empek-empek kapal selamnya. Sebelum digoreng disobek-sobek dulu ya kayak gitu tadi tuh yang saya liatin, biar si minyaknya itu meresap ke dalam, jadi ngegorengnya itu sampai ke dalam juga matang nih ya. Yang lainnya juga kalau mau boleh. Oh ini kan agak gendut nih perutnya, makanya saya iniin dulu tengah-tengahnya. Nah kita sobek dulu kayak gitu ya. Sama kalau goreng ikan juga suka gitu kan, disobek-sobek dulu supaya matang sampai ke dalam. Tujuannya sih begitu ya. Nah jangan lupa ya dibalik kalau sudah mulai agak kecoklatan kayak tadi. Nah hasilnya akan seperti ini nih. Nah tunggu ya sebentar. Nah ini dia hasilnya setelah matang menjadi kecoklatan. Sekarang kita tiriskan ya. Kita tiriskan di apa namanya ya, saya lupa ini. Nah sekarang tinggal kita potong-potong ya si empek-empeknya. Ini saya motongnya mau pakai tangan, bukan pakai tangan, pegang pakai tangan. Tapi ternyata panas. Baru diangkat soalnya. Jadi kita pakai ini aja. Apa namanya? Capitan. Nah kayak gini. Ikutin tukang dagang kan suka kayak gini juga nih tukang dagang. Potong pempek kalau panas pakai capitan. Saya juga gitu aja dah. Daripada tangan saya yang mulus ini rusak atau melepuh kayak gini aja. Nah ini kita potong kecil-kecil ya, sesuai selera atau mau utuh juga nggak apa-apa. Kalau saya dipotong kecil-kecil gini supaya gampang makannya nanti. Kayak gini nih dalamnya nih hasilnya. Oke. Nah sekarang kita masukkan di mangkok. Nah ini hasilnya nih setelah dipotong semua. Nah ini mangkoknya kita siapin ya, terus kita taruh empek-empeknya di sini. Nih seperti ini. Saya sih pengennya pakai timun ya, biar ada sayur-sayurnya. Tapi timunnya habis. Nah ini adalah cukonya ya, cuko bikin sendiri. Tapi lupa saya videoin karena videonya sudah habis. Bukan videonya habis, baterai HP-nya habis. Jadi nggak sempat buat ngecas, buat apa namanya nge-videoin. Nah ini hasilnya ya kayak gini. Kalau lebih enak sih dikasih sama garnish kayak timun, biar kayak di pempek yang asli. Ya gini juga udah enak. Nah untuk pembuatan cukonya nanti lagi ya di video yang lainnya. Soalnya kemarin selain baterainya habis, memorinya juga udah penuh, jadi nggak cukup ya. Terus saya lupa pas sudah mau ditayangin, mau upload lagi ngedit, ya sudahlah nggak apa-apa. Nah hasilnya seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa mencoba resep yang sederhana ini. Ini cukup mudah kok, nggak sulit cara membuatnya. Cuman agak istilahnya apa ya? Agak lama lah, bukan lama sih. Agak bertahap, gitulah. Yang penting teman
daripada tubuh minyak orang Korea. Ini empek-empek asli Indonesia. Oke? Sampai di sini dulu ya video kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.